Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ramadhani, NIM 21129.007, jurusan PGSD dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu prinsip dasar kewirausahaan. Hakikat dan konsep dasar kewirausahaan yang pertama yaitu pada hakikatnya kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang akan memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Ada 6 hakikat pentingnya kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif. Yang keempat, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang. Yang keenam, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Selanjutnya, pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Peter F. Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang kedua, kewirausahaan menurut Robert D. Hisrich, kewirausahaan proses kreatif untuk menciptakan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dengan mengoptimalkan segala upaya seperti mencurahkan waktu, dana, psikologis, dan penerimaan penghargaan atas kepuasan seseorang. Yang ketiga, menurut Zimmerer, kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, menurut S. Wijanayandi, kewirausahaan merupakan suatu sifat, keberanian, keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil risiko. Dan menurut Carol Murray, proses kewirausahaan diawali dengan inovasi. 3 faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, organisasi. Selanjutnya, tahap memulai. Tahap memulai yaitu seperti niat, melihat peluang usaha, memilih jenis usaha. Selanjutnya, tahap melaksanakan usaha, yaitu pembiayaan SDM, kepemilikan, dan mempertahankan usaha. Tahap di mana kewirausahaan melakukan analisa perkembangan yang dicapai untuk tindak lanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, mengembangkan usaha. Tahapan lanjut berdasarkan analisa apakah usaha dapat diperluas. Jadi, ciri-ciri wirausaha yang berhasil menurut Kashmir. Yang pertama, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan proaktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil risiko. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, komitmen. Selanjutnya, mengembangkan dan memelihara relasi. Ada beberapa faktor motivasi berwirausaha yang dimiliki kewirausahaan menurut Dan Bradstreet, Business Credit Service. Yang pertama, knowing your business, yaitu usaha yang dilakukan. Yang kedua, knowing the basic, management, yaitu dasar bisnis. Yang ketiga, having proper attitude, yaitu sikap sempurna. Jadi yang keempat, having adequate capital, yaitu modal yang cukup. Selanjutnya, managing finance effectively, yaitu mengelola keuangan. Selanjutnya, managing time efficiently, yaitu mengatur waktu. Dan satisfying customer by producing quality product. Dan yang selanjutnya yaitu ada disiplin kewirausahaan dan perkembangannya. Dalam teori ekonomi, studi kewirausahaan ditekankan pada identifikasi peluang yang terdapat pada presentasi membahas fungsi inovasi dari wirausaha dalam menciptakan kombinasi sumber daya ekonomis sehingga mempengaruhi ekonomi agregat. Peran pendidikan dalam membentukkan kewirausahaan
yaitu seseorang wirausaha lebih memiliki street smart daripada book smart. Maksudnya adalah seseorang wirausaha lebih mengutamakan untuk belajar dari pengalaman atau street smart dibandingkan dengan belajar dari buku pendidikan formal atau book smart. Menurut Schachtel, masalah pendidikan sangatlah penting bagi keberhasilan kewirausahaan. Kegagalan pertama dari seseorang wirausaha adalah karena dia lebih mengandalkan pengalaman daripada pendidikan. Namun dia juga tidak menganggap remeh arti pengalaman bagi seseorang wirausaha. Baginya, sumber kegagalan kedua adalah jika seseorang wirausaha hanya bermodalkan pendidikan tapi miskin berpengalaman. Dan juga ada tujuan pembentukan kewirausahaan. Yang pertama, seseorang merasa adanya kekurangan dalam dirinya dan berusaha untuk mengatasinya. Dan yang kedua, perasaan kekurangan mendorong dia untuk mencari pemecahannya. Dan keputusan menjadi wirausaha diambil dengan tujuan memecahkan masalah kekurangan. Dan ada juga tujuan berupa insentif yang diyakini dan dinikmati jika seseorang melakukan kegiatan tertentu. Baik, mungkin hanya itu materi dari pertemuan pertama, yaitu tentang dasar prinsip kewirausahaan atau prinsip dasar kewirausahaan. Baiklah, selanjutnya saya masuk kepada materi yang kedua, yaitu pengembangan kewirausahaan. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Yang pertama, memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Dan yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil risiko. Yang kelima, bekerja keras. Dan yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Yang ketujuh, komitmen pada berbagai pihak. Dan yang ke-8, yaitu mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Jika mungkin ada juga yang bertanya-tanya bagaimana cara mengembangkan atau mendirikan sebuah usaha. Ada beberapa cara seseorang mulai merintis usahanya. Yang pertama mungkin dengan faktor keluarga pengusaha. Yang kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Yang ketiga, kerja sampingan atau sekedar iseng saja. Mungkin yang keempat hanya sekedar coba-coba. Yang kelima, mungkin ada tekanan atau terpaksa, adanya keterpaksaan. Ada beberapa cara untuk memulai sebuah usaha, yaitu mendirikan usaha baru, membeli perusahaan misalnya, kerjasama manajemen dengan sistem warabala franchising atau disebut dengan itu, yaitu memakai nama manajemen perusahaan lain. Perusahaan pemilik nama disebut perusahaan induk, franchisor, dan perusahaan yang menggunakan franchise. Dan dukungan manajemen yang diberikan oleh franchisor berupa 1. Pemilihan lokasi usaha, 2. Bentuk bangunan, 3. Layout gedung dan ruangan, yang keempat peralatan yang diperlukan, dan yang kelima pemilihan karyawan. Selanjutnya penonton atau penyediaan bahan baku atau produk, dan iklan bersama. Faktor yang menentukan bidang usaha yang akan dilakukan tergantung dengan minat dan bakat, dan modal, waktu, laba, dan pengalamannya. Jenis badan hukum yang dapat dipilih dalam kewirausahaan. Yang pertama mungkin perusahaan seorangan dan firma perseroan komoditer, koperasi, yayasan, perseroan terbatas. Dan ada juga jenis-jenis izin usaha. Dokumen yang diperlukan oleh suatu usaha biasanya seperti tanda daftar pendaftaran, nomor pokok wajib pajak atau disingkat dengan NPWP, dan bukti diri, KTP atau KK dan lain-lainnya. Ada juga jenis izin usaha. Yang pertama mungkin surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, dan izin domisili. Izin mendirikan bangunan juga B, dan izin dari Departemen Teknis sesuai dalam bidang usaha. Dan ada juga contoh mendirikan badan usaha berbentuk persekutuan komoditer, perseroan terbatas, dan yayasan. Dan juga proses pendirian badan usaha.
Misalnya mengadakan rapat umum pemegang saham, dibuktikan akte notaris, didaftarkan dibuat pengadilan negeri, diberikan dalam lembaran negara. Ada juga beberapa faktor kegagalan dalam usaha. Misalnya data dan informasi tidak lengkap, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan salah, kondisi lingkungan, unsur sengajaan, dan ada juga karena bencana alam. Dalam kewirausahaan ada yang disebut dengan biaya kebutuhan usaha, yaitu dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha, membuat rencana anggaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi biaya prainvestasi, biaya pembelian aktivitas tetap, biaya operasional. Biaya prainvestasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai usaha, misalnya biaya survei lapangan, biaya studi kelayakan, dan ada juga biaya pembelian aktivitas lengkap, yaitu berwujud dan tidak berwujud. Contoh rancangan kebutuhan usaha. Yang pertama mungkin biaya prainvestasi, yang kedua pembelian aktivitas tetap yang berwujud dan tidak berwujudnya, yang ketiga modal kerja, jumlah kebutuhan investasinya, dana yang tersedia atau modal sendiri, dana pinjaman, dan juga ada rencana kebutuhan investasi dalam satu jenis usaha. Yang pertama juga biaya prainvestasi, pembelian aktivitas lengkap, sarana prasarana, sewa peralatan kantor, dan lain-lain. Yang ketiga modal kerja, tenaga kerja, telepon, listrik, air, dan lain-lain. Dan hitung beberapa jumlah kebutuhan investasi, berapa dana yang tersedia. Hitung beberapa jumlah kebutuhan berinvestasi, berapa dana yang tersedia, dan berapa juga dana yang dipinjam. Bagaimana cara memperoleh modal? Yaitu dengan kita tahu apa itu modal. Jadi modal adalah untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha yang diperlukan sejumlah modal atau uang dan tenaga keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktivitas tetap, sampai modal kerja. Jenis-jenis lokasinya yaitu lokasi untuk kantor pusat, lokasi untuk pabrik, lokasi gudang, lokasi untuk kantor cabang, mungkin dan juga lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pada materi ketiga, yaitu strategi kewirausahaan. Pengelolaan usaha atau perencanaan usaha, suatu hal yang tertulis berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian strategi dan peluang yang mungkin diraih, pasar, dan fungsi dari perencanaan. Sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha, biasanya berupa ringkasan eksekutif yang berupa maksud usaha, usulan finansial, permintaan dana, cara menggunakan, dan cara pembayaran kembali pinjaman. Baiklah, saya akan melanjutkan pada materi ketiga, yaitu strategi kewirausahaan. Pengelolaan usaha atau perencanaan usaha, suatu hal yang tertulis berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian strategi dan peluang yang mungkin diraih, pasar, dan fungsi dari perencanaan. Sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha, biasanya berupa ringkasan eksekutif yang berupa maksud usaha, usulan finansial, permintaan dana, cara menggunakan, dan cara pembayaran kembali pinjaman. Ada juga analisa peluang pokok atau BEP, biaya awal yang tidak terduga, biaya administrasi atau gaji karyawan dan peralatan kantor, biaya sewa bangunan, biaya asuransi, dan biaya lain-lain. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian dana. Dan ada selanjutnya teknik dan strategi pemasaran, yaitu bagaimana suatu barang dan jasa yang dihasilkan
bisa didistribusikan atau dipasarkan, maka melalui kegiatan pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan yang meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen atau probi dan menghasilkan barang atau jasa produk, menentukan harga price, mendistribusikan barang dan jasa price, dan mempromosikan promotion. Ada juga strategi pemasaran. Yang pertama, perencanaan pemasaran. Yang kedua, bauran marketing mix. Yang ketiga, kiat pemasaran usaha baru. Terdiri dari cari peluang pasar, tempat yang tepat, banyaknya barang yang dibutuhkan, tentukan target apa yang hendak kita dapati atau yang hendak kita capai. Dan ada juga perencanaan pemasaran, yaitu penentuan kebutuhan dan keinginan konsumen di pasar dan memilih pasar sasaran khusus atau segmentasi pasar dan menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan, memilih strategi pemasaran dengan menggunakan marketing mix. Kiat pemasaran usaha baru, yaitu cari peluang besar, tempat yang tepat, banyaknya yang dibutuhkan, tentukan target apa yang hendak kita capai. Teknik pengembang usaha. Yang pertama, perluasan skala ekonomi, economic of scale, yaitu penambahan skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Yang kedua, perluasan cakupan usaha, atau disebut juga economic of scale. Diversifikasi usaha ekonomis yang ditandai oleh biaya produksi total bersama, misalnya menambah jenis usaha baru, produk dan jasa baru yang berbeda dari sekarang diproduksi atau diversifikasi. Dan ada juga manajemen strategi kewirausahaan, yaitu yang pertama, manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Yang kedua, strategi kewirausahaan terkait juga menjadi strategi pemimpin pasar atau market leader. Yang kedua, strategi bukan pemimpin pasar adalah perusahaan memiliki posisi kuat, bukan market leader di pasar dan memiliki strategi tertentu. Ketiga, strategi lain yang dilakukan pada tahap pertumbuhan. Baiklah, hanya itu materi 3 yang dapat saya sampaikan tentang strategi kewirausahaan. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu etika bisnis dalam wirausaha. Etika wirausaha. Suatu kegiatan usaha haruslah yang dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dan diperoleh simpati dari berbagai pihak. Pengertian etika. Asal kata etika berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti kartu undangan. Pada saat itu raja-raja Prancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan atau ketentuan untuk menghadiri sebuah acara seperti waktu, pakaian, dan lain sebagainya. Pengertian etika secara luas yaitu etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan. Etika wirausaha secara umum. Sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Berpenampilan sopan dalam situasi atau acara tertentu, cara berpakaian yang layak dan pantas, cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain, dan perilaku yang menyenangkan bagi orang lain. Selanjutnya, etika dan norma setiap pengusaha. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, menepati janji. Dan yang keempat, disiplin. 5. Taat hukum. Suka membantu, komitmen dan menghormati dan mengejar prestasi. Bagaimana sikap dan perilaku wirausaha? Yang pertama, sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan ataupun sikap dan perilaku tersebut. Misalnya, jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin tepat waktu dan tidak pemalas, murah senyum, ramah tamah, pandai bergaul, dan fleksibel dan suka menjawab, menolong pelanggan, dan tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan.
Ciri wirausaha yang berhasil. Yang pertama, memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Yang keempat, kerja keras. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Yang ketujuh, komitmen pada berbagai pihak. Lembaga internasional pemberi penghargaan. Ernst & Young adalah lembaga internasional pemberi penghargaan kepada perusahaan atau pribadi yang sukses. Jadi penghargaan adalah yang pertama, yaitu Entrepreneur of the Year atau disingkat dengan AOY, yaitu penghargaan kepada pengusaha terbaik yang diselenggarakan setiap tahun. Yang kedua, Lifetime Achievement Entrepreneur atau LIAE, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang telah memberikan kontribusi berkesinambungan sepanjang masa kerjanya. Dan yang ketiga, Introducing and Manufacturing Entrepreneur, yaitu IME disingkatnya, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang otomotif, konsumen, dan distribusi. Dan keempat, Service Special Award for Courteous Spirit, yaitu penghargaan khusus di bidang perbankan serta keuangan, retail, dan logistik. Dan yang kelima, Young Entrepreneur, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang berusia 40 tahun ke bawah. Baiklah, hanya itu materi 4 yang dapat saya presentasikan. Baiklah, selanjutnya materi kelima, yaitu kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah tentang bagaimana menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah dan yang terpinggirkan. Kewirausahaan sosial biasanya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dan sosial. Selanjutnya, karakteristik sosial entrepreneur. Karakteristik yang dimiliki sosial entrepreneur menurut Bernstein dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang yang mempunyai visi untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan sebagai pembaharu masyarakat dan gagasan-gagasan yang sangat kuat untuk memiliki taraf hidup masyarakat. Yang kedua, umumnya bukan orang terkenal, misalnya dokter, pengacara, insinyur, konsultan, manajemen, pekerja sosial, guru, dan wartawan. Yang ketiga, orang-orang yang memiliki daya transformatif, yakni orang-orang dengan gagasan baru dalam menghadapi masalah besar yang tak kenal lelah dalam mewujudkan misinya. Yang keempat, orang yang mampu mengubah daya kinerja masyarakat dengan cara terus memperbaiki, memperkuat, dan memperluas cita-citanya. Dan ada juga orang yang memajukan perubahan sistematik, yaitu bagaimana mereka mengubah pola perilaku dari pemahaman dan pemecah masalah yang paling kreatif. Dan yang ketiga ada juga tantangan implementasi social entrepreneur. Itu berbagai tantangan yang dihadapi oleh social entrepreneurs, antara lain adalah masalah perdanaan, pendidikan untuk para pemimpin di masa yang akan mendatang yang menyadari tentang pentingnya social entrepreneur, dan kurangnya insentif yang diberikan oleh pemerintah social entrepreneurs, dan kurangnya insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban-beban lembaga yang bergerak di bidang sosial. Oleh karena itu, social entrepreneurs harus dilakukan oleh social investor agar inovasinya dapat terwujudkan. Tapi haruslah disadari bahwa social entrepreneurship bukanlah satunya obat untuk mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi. Selanjutnya, yang keempat, peran social entrepreneur bagi masyarakat. Yang pertama itu melaksanakan cita-cita, mengubah dan mewakili nilai-nilai sosial. 4. Peran social entrepreneur bagi masyarakat. Yang pertama itu melaksanakan cita-cita, mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial. Yang kedua, menemukanali berbagai peluang untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga, selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang harus terus-menerus. Yang keempat bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapi. Yang kelima, memiliki akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai kepada masyarakat. 5. Pelaku-pelaku social entrepreneurship Indonesia di negara lainnya. Hanya itu materi 5, yaitu tentang kewirausahaan sosial. Selanjutnya, baiklah, saya masuk kepada pertemuan ke-6 dan ke-7, yaitu materi tentang kebijakan ekonomi di era industri.
Selain tantangan ekonomi, saat ini juga terdapat tantangan industri yang menuntut transformasi ekonomi secara kompetitif. Sebagai langkah pertama, penting memanfaatkan dan mengoptimalkan momentum revolusi industri untuk menarik industri yang masih menggunakan teknologi agar lebih efisien dan produktif. Masih terdapat industri di Indonesia yang berada pada fase yang pertama, revolusi industri. Contohnya mesin mekanik, yang kedua contohnya mesin massal, yang ketiga contohnya komputerisasi, yang ketiga contohnya otomatisasi. Transformasi ekonomi adalah kunci dari bagian bidang ekonomi. Strategi kebijakan pembangunan pada masa Presiden Jokowi, transformasi struktural ekonomi diarahkan pada supply side yang sejalan demand side. Jika supply side dan demand side seimbang, maka kemajuan ekonomi akan terwujud dalam transformasi ekonomi. Apa itu supply side? Yang pertama itu reforma agraria, yang kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga peningkatan SDM, dan yang keempat itu pembangunan sosial. Dan apa juga itu demand side? Yang pertama yaitu menjaga daya beli, yang kedua meningkatkan investasi, yang ketiga meningkatkan ekspor. Transformasi kebijakan ekonomi difokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis nilai tambah berbasis industri, manufaktur, dan jasa. Ekonomi berbasis SDA primer yaitu diperlukan transformasi untuk meningkatkan daya saing, merespon penggeseran struktur ekonomi ke jasa, perkembangan teknologi, dan tantangan lainnya. Kebijakan reforma agraria dan keberpihakan terhadap rakyat. Reforma agraria merupakan kebijakan alternatif pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi. Reforma agraria dilakukan melalui legalisasi aset tanah masyarakat, redistribusi lahan, pemberian akses pemanfaatan lahan, kehutanan dengan skema perhutanan sosial dan moratorium perkebunan kelapa sawit. Dan reforma agraria hanya bagi-bagi lahan, tetapi juga diberikan program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan sesama produksi, modal, pemasaran, dan keterampilan usia. Reforma agraria bukan hanya bagi-bagi lahan, tetapi juga diberikan program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan sesama produksi, modal, pemasaran, dan keterampilan usaha. Peningkatan kualitas sumber daya alam melalui vokasi untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia di era industri. Ditetapkan strategi perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi yang difokuskan melalui lembaga terutama untuk mendukung prioritas pemerintah. Yang pertama, kebutuhan sumber daya alam di era industri, ekonomi digital, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. 5 sektor utama telah dipilih sebagai faktor fokus untuk Making Indonesia. Yang pertama, makan dan minum, menuju kekuatan besar makanan minuman di ASEAN. Yang kedua, tekstil busana, menuju produsen fungsional clothing terkemuka. Yang ketiga, otomotif, menjadi pemain terkemuka dalam ekspor ICE dan air. Yang keempat, kimia, menjadi pemain terkemuka di industri biokimia. Yang kelima, elektronik, mengembangkan kemampuan industri domestik. Selanjutnya, perbaikan iklim usaha. Perbaikan iklim usaha diperlukan untuk meningkatkan investasi sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi di era industri, revolusi industri. Dan perbaikan iklim usaha ini dilakukan oleh OSS yang bertujuan untuk menyederhanakan seluruh perizinan berbagai kementerian lembaga dan pemerintah daerah menjadi satu sistem terkoneksi yang mudah diakses dan mempercepat memperoleh perizinan. Selanjutnya, investasi fiskal. Dalam rangka mendorong peningkatan nilai investasi di Indonesia, diperlukan perusahaan sektor dan KBLI yang diberikan fasilitas tax holiday serta proses penyederhanaan mendapatkan tax holiday sesuai online single sublimation atau OSS, sehingga dicapai meningkatkan investasi dan memperkokoh sektor industri dari hulu ke hilir melalui perluasan cakupan sektor usaha dan KBLI, industri pionir dan kawasan ekonomi khusus atau KEK yang mendapat diberikan fasilitas tax holiday.
dan meningkatkan kecepatan dan kemudahan dalam proses pengajuan dan memberikan fasilitas tax holiday. Selanjutnya, yang terakhir adalah kebijakan perdagangan. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di era industri, diperlukan kebijakan perdagangan yang dilakukan melalui pendorong pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor, terutama pada bahan baku industri. Hal ini diterapkan dapat menumbuhkan industri penunjangan dalam negeri, mendorong ekspor, investasi fiskal untuk industri berorientasi ekspor. Yang kedua, percepatan pembangunan destinasi wisata prioritas nasional. Yang ketiga, memudahkan pelayanan untuk mendorong kinerja ekspor. Dan kemudahan pembiayaan untuk industri berorientasi ekspor. Selanjutnya, fasilitas SPLK bagi IKM kehutanan. Itu dibagi dua menjadi pemilihan komoditas ekspor unggulan dan mengurangi biaya. Dan yang terakhir adalah mendorong ekspor, yaitu insentif fiskal untuk industri berorientasi ekspor. Yang kedua, percepatan pembangunan destinasi wisata prioritas nasional. Yang ketiga, kemudahan pelayanan untuk mendorong kinerja ekspor. Yang keempat, kemudahan pembiayaan untuk industri berorientasi ekspor. Yang kelima, fasilitas SPLK bagi IKM kehutanan. Baiklah, hanya itu materi dari pertemuan 6 dan 7. Sekian, terima kasih dari presentasi saya dari materi yang pertama sampai materi yang terakhir ini. Apabila ada kata yang salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.